Beginilah perjuangan ratusan ibu-ibu yang berdesakan hingga terjepit antrian hanya demi mendapatkan beras murah di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Meroketnya harga beras yang menyentuh 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram dengan kualitas medium membuat rakyat akhirnya berharap dari operasi pasar murah seperti yang dilakukan di Jalan Ciwastra ini. Ratusan warga rela mengantri panjang berjam-jam untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Nah, Bu, ini ngantri gini gimana nih, Bu? Kesusahan ya, Bu? Masalah. Kesel, Bu? Udah berapa lama, Bu? 3 jam. Ini udah dapat beras belum, Bu? Belum dapat. Nih, saya minta yang sebelah kiri membentuk 3 baris. 3 baris. Kalau nggak 3 baris, akan saya tutup malahan. Saya tutup, balik lagi. Kondisi kayak gini antri susah nggak tadi antrinya, Bu? Coba. Susah banget. Untuk menekan harga beras di pasaran, operasi pasar murah ini akan berlanjut hingga 2 minggu mendatang. Jadi hari ini di Kota Bandung ada 3 titik, 3 kecamatan. Kita akan lanjut terus sampai 2 minggu ke depan dengan total 30 kecamatan Kota Bandung aja. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan kenaikan harga beras ini hingga rela mengantri lama saat adanya operasi pasar murah di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk pengamanan. Massa yang tergabung dalam relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di Bawaslu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari Bawaslu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti massa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi. Ya, aksi Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi sebelumnya digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peserta aksi meminta Bawaslu dan KPU menegakkan aturan sesuai undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu. Relawan Gerakan Keadilan Rakyat ini mengawali agenda aksinya di kawasan Patung Kuda, Jakarta hari ini. Massa menyuarakan penolakan atas hasil Pilpres yang diduga dipenuhi dengan kecurangan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Para peserta aksi mempertanyakan Bawaslu dan KPU yang seolah tutup mata dengan beragam laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan pemilu dan tetap meloloskan salah satu pasangan calon usai MK membuat aturan batas usia Capres-Cawapres, padahal keputusan tersebut dinyatakan MK melanggar kode etik. Ingin disampaikan? Baik,
Hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat ya adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan. Dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Aksi protes ini diawali dari kawasan Patung Kuda Jakarta dan berlanjut ke kantor Bawaslu RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hashim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di depan gedung KPU. Selamat sore Muharlin, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa sore ini di depan gedung KPU? Selamat sore Sapa dan juga pemirsa. Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia hingga sore ini masih menggelar aksi demonstrasinya di depan gedung KPU Jakarta Pusat dengan membawa sejumlah spanduk yang berisi tentang tuntutan dan juga pendapat dari mereka terkait dengan banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi selama proses sebelum dan setelah pemilu 2024 ini berlangsung. Massa menilai hal tersebut didasari oleh keterlibatan Presiden Jokowi yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Siapa dan juga pemirsa, seperti terlihat di belakang saya, demo saat ini masih berlangsung di mana massa aksi masih berkumpul dengan membawa spanduk dan banner berisi tuntutan dan menyampaikan sejumlah orasi mengenai keluhan mereka. Di antaranya ratusan massa ini menolak hasil pemilu dan juga mereka meminta Ketua Umum KPU Hashim Asyari untuk mundur dari jabatannya lantaran proses penghitungan suara yang dinilai rusak melalui website Sirekap sehingga diduga kuat ada unsur tindak kecurangan dalam proses penghitungan suara. Sapa dan juga pemirsa, di lokasi yang sama selain massa yang menuntut KPU di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di depan gedung KPU juga ada sejumlah massa yang melakukan aksi serupa, namun massa ini mendukung KPU begitu agar terus bekerja dengan baik dalam proses penghitungan surat suara hasil pemilu 2024 sehingga KPU ini bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya begitu oleh masyarakat. Meski terjadi dua demonstrasi yang berbeda, demonstrasi di depan KPU ini masih berlangsung aman dan juga terkendali, di mana masih terlihat adanya petugas yang berjaga dari unsur kepolisian dan juga TNI untuk memastikan demonstrasi yang berlangsung sore hari ini bisa berjalan kondusif dan juga lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Siapa dari studio?
Ahmad Muharlin langsung dari Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres beramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Pemilu kali ini dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif serta hanya menguntungkan salah satu paslon. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam aduan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri bahkan mengakui Sirekap memang bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon tertentu. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan, persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Adalah nanti rekap manual secara bertahap. Itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Sementara itu, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menilai, selain diduga curang, pemilu kali ini juga melanggar Pancasila, etika, dan moral. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap, dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, dalam rapat Tim Pemenangan Nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi.
TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulya Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof. Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juru bicara dari tim hukum, salah satunya Pak Henry. Ya. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan penyitaan telepon genggam miliknya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.